lebih menegaskan what is in a name, apalah artinya nama. Kamu mau sebut apa nama Tuhanmu, aku sebut apa. Yang jelas Tuhanmu sama Tuhanku berbeda. Itulah keputusannya. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, tinggal terakhir Bapak Insan LS Mokoginta sebagai pembicara yang paling mudah, 15 menit dipersilahkan. Baiklah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaihim bismillah Muhammad siap. Bapak Ibu dan sekalian, sesuai dengan tema, samakah nama Tuhan Islam dan Kristen ya. Nah, kalau Islam, nama Tuhan Islam itu Allah ya. Bagaimana kita lihat di sini ya. Kenapa umat Islam memanggil Tuhannya Allah? Karena dia sendiri yang memperkenalkan. Sebagai kita lihat, innani anallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata lizikri. Sesungguhnya aku ini Allah. Ya kan? Sesungguhnya aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain pada aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi aku ini Allah. Karena Allah itu nama, makanya tidak boleh diterjemahkan ke bahasa apapun. Makanya Al-Quran diterjemahkan semua bahasa di dunia. Allah tetap Allah, tidak boleh diganti. Tidak boleh diganti. Beda dengan Tuhan-Tuhan agama lain. Ada Yehova, Yahweh, Yahweh, Tuhan, apa karena diterjemahkan. Saya nama insan. Insan artinya apa? Orang, manusia. Boleh nggak diganti? Saat ini manusia sedang berdebat. Insan juga kan? Karena diterjemahkan nama saya. Orang sedang berdebat, lah orang siapa? Tapi Allah tidak usah diterjemahkan, lafzul jalalah. Nah ini kelebihan Allah dalam Islam, tidak boleh diterjemahkan walaupun Quran diterjemahkan dalam bahasa apapun. Nah tadi saya melihat Pak Gerson banyak keluar dari jalur ya. Maaf Pak Gerson ya, sudah banyak menyerang di berbagai bidang. Nah ini kalau tema itu menarik, boleh kita bahas nanti. Salah satu katanya Allah dalam Quran bersumpah demi dirinya. Apa? Bersumpah demi ciptaannya. Kalau di Alkitab bersumpah dengan dirinya. Tapi dalam Quran Allah bersumpah dengan ciptaannya. Banyak memang Allah bersumpah dengan ciptaan. Umpamanya wal asr, demi masa, ya kan? Ada nggak orang bisa mengundurkan masa? Mau nggak muda semua nih? Mau, boleh nggak kembali kepada muda? Sanggup nggak memudahkan? Nggak bisa. Bisa nggak kembali ke hari kemarin? Nggak bisa. Masa itu berlalu lewat ya sudah. Itu ciptaan Allah. Allah bisa bersumpah, tidak ada satu orang yang bisa menahan masa itu. Satu. Kalau Allah bersumpah dengan apa saja ciptanya nggak masalah, terserah dia, suka-suka dia. Bukankah di Alkitab Matius 5 ayat 26? Coba dibaca. Janganlah kau bersumpah dengan kepalamu. Ya, sebab engkau tidak sanggup memutihkan selai rambutmu. Jadi tidak perlu kita bersumpah dengan kepala kita. Karena kita nggak sanggup memutihkan rambut kita. Allah sanggup nggak memutihkan rambut kita? Sanggup. Berarti Allah bisa bersumpah walaupun dengan rambut. Itu harus Allah. Nah baik. Sekarang saya tertarik sekali dengan pembicara paling ujung sama Pak Stephen. Apalah artinya semua nama sih? Ya kan? Lah artinya apa? Yang penting kan katanya, ya kan? Kita lihat nanti mau Yehova ke Yahweh, Allah atau apa, yang penting kita lihat esensinya. Sifat Allah itu yang kita lihat. Ya, nggak usah kita mempertahankan masalah nama-nama. Yang penting kita lihat Allah yang kita sembah setiap hari betul-betul Allah yang maha kuasa enggak? Kalau ternyata dia tidak maha kuasa gimana? Gimana? Apa artinya? Kita panggil Yahweh, ternyata dia tidak maha kuasa. Dia tidak maha tahu umpamanya. Kan percuma kan? Nah, oke.
Allah atau Allah yang membaikkan kitab suci kita ini pasti harus bersifat maha atas segala sesuatu. Apakah Bapak dan Ibu setuju bahwa Allah itu harus bersifat maha atas segala sesuatu? Setuju nggak? Saya yakin Kristen pun harus mengakui setuju. Tidak mungkin Allah tidak mempunyai sifat maha, kan? Nah kita lihat. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyebutkan kepada Abraham apa hendak kulakukan ini? Jadi kira-kira Tuhan gimana ya? Aku ngomong nggak sama Abraham? Untuk ngomong sama satu orang Abraham dia harus pikirin bagaimana dia memikirkan 7 miliar manusia yang saat ini. Apa rasional ayat ini di Alkitab? Yehowa berpikir, iya saya harus ngomong sama Abraham. Terus Tuhan tidak tahu. Cerita Nabi Lot, pada zaman Lot orang sudah bejat-bejat, ada sodomi, homoseks, sama laki-laki dikerjain. Malaikat naik lapor sama Tuhan. Begitu sampai kepada Tuhan, saya berfirman lautan, sesungguhnya banyak keluh kesah tentang orang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku akan turun untuk melihat apakah mereka benar-benar dalam berkelakuan seperti keluh kesah orang yang sampai kepada aku atau tidak. Aku ingin mengetahui di mana. Ya. Tuhan menerima mereka yang nggak percaya dia harus turun. Apa betul? Ini kan yang menunjukkan Tuhan itu tidak maha tahu, tidak maha kuasa. Dan ternyata Tuhan itu dia turun. Nah, begitu Tuhan turun, kita lihat disambut oleh Nabi Ibrahim. Terjadi dialog antara Tuhan dan Nabi Ibrahim. Artinya Tuhan dinasihati oleh Ibrahim. Apakah orang melenyapkan orang benar bersama-sama orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau akan mengampuni karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Jauhlah kiranya daripadamu. Ini kan kuning nasihat Tuhan, nasihat Ibrahim sama Tuhan. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama orang fasik, sehingga orang benar itu seolah sama dengan orang fasik. Jauhlah yang demikian, kiranya yang demikian daripada musuh. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengannya adil? Saat Tuhan dinasihati. Ya, terjadinya jika aku dapat 50 orang benar orang kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Akhirnya Pak, ditawar lagi sama Abraham. Bagaimana kalau kurang 5? Oh, aku tidak akan memusnahkan. Gimana kalau 40? Bagaimana kalau 30? Bagaimana kalau tinggal 20? Bagaimana kalau tinggal 10? Ya ini kayaknya apa? Kayaknya main-main. Sudah main-main Tuhan dinasihati. Masih mendingan. Tapi bagaimana Tuhan Yahweh itu dinasihati oleh Musa? Nabi Musa menasihati Yahweh. Singkat kali. Karena apa? Yahweh lupa janji dan sumpah. Tapi kita akan lihat. Kita bandingkan dulu dengan Al-Quran. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar daripadanya, apa yang turun dari langit, apa yang naik ke langit. Di Allah di Quran nggak perlu harus turun ke bumi untuk mengecek laporan mereka, karena dia tahu apa yang masuk ke bumi, yang keluar ke bumi, yang naik ke langit, yang turun ke langit. Beda. Allah di Alkitab Yahweh dia harus ngecek apa betul. Aku ingin tahu. Nah, kita lihat. Nabi Musa menasihati. Dalam melihat bangsa yang sesungguhnya mereka adalah satu bangsa yang tegar tengguh. Oleh sebab itu biarlah dia supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Tapi engkau akan dan aku akan membinasakan mereka. Tapi engkau akan buat menjadi bangsa yang besar. Apa kata Nabi Musa? Mengapa Tuhan kamu bangkit terhadap umatku yang telah kau bawa keluar dari tangan Mesir dengan kekuatan dan tangan yang kuat? Ini nasihatnya. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala dan menyesallah. Tuhan disuruh menyesal. Menyesallah karena malapetaka yang tidak kau datangkan kepada umatku. Ingatlah. Apakah Tuhan lupa? Disuruh ingatlah kepada Abraham, Israel, hamba-hamba itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka. Hadirin, kuning ini sumpah Tuhan yang Tuhan lupa dibacakan oleh Musa. Engkau pernah bersumpah, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan akan kuberikan kepada keturunanmu supaya didirikan untuk selama-lamanya. Akhirnya kan
menyesalah Tuhan karena malapetaka yang akan didatangkan kepada Tuhan. Apakah Allah Tuhan seperti ini harus kita sembah? Tuhan dinasihati, lupa, diingatkan. Lihat, bagaimana? Ya. Dalam Al-Quran, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Subhanallah, luar biasa Allah, ilmu Allah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kita lihat satu lagi, Tuhan menyesal. Ketika dilihat Tuhan bahwa segala kejahatan manusia di bumi cenderung hatinya selalu mengeluarkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia dan hal itu memilukan hati. Dan berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah menciptakan di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang dan burung-burung udara, sebab aku menyesal aku telah menjadikan mereka. Berarti kita ini Tuhan keliru, salah, tidak sesuai dengan skenario. Nanti kita kira-kira Tuhan akan menghukum kami, jangan mau. Enak aja, dia yang salah, kami memang maunya kami diciptakan. Engkau yang menciptakan, engkau yang salah. Bukti yang engkau menyesalkan tiru, masa kami yang dihukum? Didatangkan air bah untuk apa? Dia akan musnahkan semua manusia di bumi, disayang Nabi Nuh dan keluarganya. Kenapa? Karena dia menyesal telah membuat manusia. Tapi begitu disisain Nabi Nuh dan anaknya turun-temurun sampai dunia ini, manusia makin bejat-bejat. Apakah Tuhan tambah stres? Ya, tambah sedih. Hadirin, justru kalau kami umat Islam membela, kami membela, tidak mungkin ada Tuhan macam begini. Yang nggak benar orang menulis Bible ini, orang menulis Alkitab ini yang nggak becus. Masa Tuhan ditempatkan sebagai makhluk yang lemah? Kan boleh, Tuhan jangan ditempatkan makhluk yang lemah. Yang salah ini orang yang menulis ini, Bible itu yang salah, yang keliru, bukan Tuhan. Kalau Tuhan betul-betul ini firman Tuhan, kita protes Tuhan. Enak aja, dia yang salah, masa kami dihukum? Ini satu kelemahan Tuhan yang disembah-sembah. Kita lihat bagaimana dalam Al-Quran. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dia mengetahui apa di daratan dan di lautan. Dan tidak selai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahui. Dan tidak jatuh seperti biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak seperti yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Subhanallah, luar biasa ilmu Allah. Daun di atas bumi seluruh dunia ini jatuh sebutir selai awal. Manusia tercanggih di dunia ini taruh komputer paling canggih di pohon yang paling rindang, lacak daun mana yang mau jatuh duluan, saya tidak bisa. Satu pohon, tidak bisa. Tapi Allah sehelai daun pun. Nah, baik. Dia Tuhan dalam Bible. Lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang tertidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk. Apakah Yehova harus ditempatkan sebagai makhluk yang begini? Nah, cuma di gereja kan tidak terbiasa orang membahas itu. Saya kan mantan Kristen, saya banyak tahu. Selama saya berlama mengajar kan tidak pernah dibahas oleh pastor atau pendeta yang begitu, tidak pernah. Betapa Tuhan menyelubungi putri Sion dengan awan dalam murkanya. Keagungan Israel dilemparkannya dari langit ke bumi. Tak diingatnya akan tumpuan kakinya ketika Tuhan marah. Dia lupa di tempat dia berpijak. Apakah iya Tuhan lupa tempat dia berpijak karena dia marah? Ini masih mendingan. Kita lihat. Tuhan mengerang seperti orang mau melahirkan, ya. Dan mencukur bulu kepala, paha dan jenggot. Aku membisu dan sejak dahulu kala. Aku berdiam diri, aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau mengamuk dan megah-megah atau mos-mosan tersengal-sengal. Ya pada Tuhan.
dilukiskan, ya seperti wanita yang mau melahirkan. Padahal itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Bahkan pisau itu akan melenyapkan jenggot. Waktu habis ngejenggot. Nah, baik. Nah, terakhir, ya, yang satu. Ini yang penting. Kita lihat di Al-Quran, ya, surat Nomor 9. Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusifun. Wallahu khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Yang terakhir artinya ada. Kita lihat, dialah Allah yang tidak Tuhan selain Dia. Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Penguasa, Maha Suci, Maha Sejahtera, Maha Pemberi Keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang Maha Pencipta, Maha mengadakan, Maha membentuk. Baginya lah nama yang baik. Bertasbihlah kepadanya apa yang di langit dan di bumi. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tepuk tangan untuk Alsa. Jadi Allah seperti inilah yang kita ibadati, kita yakini, kita ya. Bukan Allah yang tadi berpikir atau bilu misalnya nasihati. Itu apa bedanya dengan makhluknya? Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Insan. Semakin mempertegas beliau bahwa Tuhan Islam dengan Tuhan Kristen atau Tuhan yang lain ternyata berbeda. Karena perbedaan itulah maka menyembah, mempersepsi dan beragama secara berbeda-beda satu dengan yang lain. Yang Kristen menganggap Tuhan itu maha menyelamatkan, yang Islam menganggap Tuhan itu maha kuasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk yang muda ini. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, ada waktu 20 menit, 10 menit kita berikan, terserah mau dibagi berdua, 10 menit dibagi bertiga. Diambil sendiri juga terserah, berebut dulu sampai waktu habis juga terserah. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, kami beri waktu 10 menit untuk pihak Kristen memberikan tanggapan terhadap apa yang tadi sudah dipresentasikan oleh para pembicara. Silakan kepada Pak Stephen C. Karena namanya bukan nama Indonesia, jadi saya agak susah menyebutkan. Pak Ji ya, Pak Ji ya, Pak Ji ya. Ini Jawa ini, Pak Ji. Silakan Pak Ji. Pertama-tama saya koreksi dulu bahwa saya tidak memiliki pengajaran bahwa Tuhan mau dipanggil apa saja sama, tidak. Ya, nama Tuhan itu jelas bahwa penyelamat kami adalah Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach. Dia berkarya sebagai penyelamat. Itu pertama koreksinya. Yang kedua, yang saya mau tanggapi dari Pak Moko Ginta, saya pikir metode pendekatan kita ini terhadap kitab suci itu tidak semata-mata literal. Ya, saya pikir juga para kaum muslim juga sama melakukan metode pendekatan atau kita sebut dengan tambalah, dan metode pendekatan ada hermeneutiksnya, ada penafsirannya, bermacam-macam metode. Kenapa diperlukan itu? Karena bahasa di dalam kitab suci itu bukan berarti semata-mata bahasa literal, seperti Tuhan menyesal, kamu cukur bulu lalu ditertawai. Pak, ingat baik-baik bahwa ada bahasa figuratif, ya, ada bahasa kiasan, bahasa lambar, bahasa perumpamaan, ya, ada bahasa personifikasi, ada metabolisme, metamorfis, ada itu, ya. Saya kasih contoh. Saya tidak tahu apa ini benar atau tidak. Silakan buat pihak muslim mengoreksi saya jika saya salah. Apakah ada ayat tertulis di dalam Al-Quran bahwa Muhammad itu kekasih Allah? Ada nggak? Ada kan? Kekasih Allah. Pak Moko Ginta, saya mau tanya saja atau semua,
Mas, kekasih, saya punya kekasihnya ini. Itu kan artinya ada suatu bahasa figuratif, Pak. Artinya bahwa Muhammad itu dekat di hatinya Allah. Bukan berarti kekasih dalam arti ada percintaan yang ada rasa cinta eros gitu, Pak. Romantis itu Allah itu kalau begitu. Nah, kalau Bapak bisa mengatakan Allah itu menyesal, kami memiliki banyak pandangan perspektif. Kenapa dia menyesal? Bukan arti pengertian manusiawi. Ada penulis mengungkapkan bahwa ini loh, kitab suci ini dituliskan untuk manusia supaya dia dapat menggambarkan, melihat bahwa Tuhan itu begitu dekat, Tuhan itu begitu menyayangi kita, dia memiliki hati seperti hati kita. Maka kitab suci mengatakan dia adalah Bapa, ya kan? Apakah disebut Bapa? Kami ini anak-anak Tuhan. Apakah berarti dia berhubungan biologis, ya kan? Lalu melahirkan kami anak-anaknya. Bagaimana kalau dengan istilah ini Alex Surabaya? Apakah kota Surabaya melahirkan anak-anak? Alex Surabaya yang menyebut tentang lokasinya. Nah, sama dengan Muhammad kekasih Allah. Berarti memang Muhammad itu sosok pribadi dekat di hatinya Allah, disebut kekasih. Nah, kalau yang tadi Bapak kutip itu semua, Pak, itu ada pelajaran sangat mendasar, Pak, kita, Pak. Sayangnya mungkin Bapak dulu tidak sekolah teologi seperti itu, mungkin masuk dalam sistematik teologi dan tidak masuk dalam hermeneutika. Mungkin Bapak sudah tidak di situ, ya. Cuma pengenalan begitu, lalu memakai ayat-ayat itu untuk dijadikan ya semacam sindiran atau tertawaan. Tidak apa-apa sih, Pak, karena memang mungkin ilmu Bapak tidak sampai di hermeneutik. Terima kasih. Itu saja dari saya. Mungkin Pak. Ya, saya juga mau menanggapi saudara. Tadi saya pikir materi saya itu menyimpang. Ternyata ada yang menyimpang juga, ya. Saya pikir nggak boleh pakai ayat kitab suci lain. Ternyata Pak Mugita juga mengikuti saya, ya. Nah, saudara, memang untuk membandingkan, ya, otomatis harus ada pembanding. Ya kan, harus ada pembanding. Kalau kita mau bandingkan Tuhan Kristen sama Tuhan Islam, kalau dari kita harus gimana membandingin? Ya kan, harus ada pembanding. Itu yang pertama. Saya setuju dengan Pak Ihsan kalau dia katakan bahwa nama Allah tidak boleh diterjemahkan. Ya, itu. Dan nama Allah dalam bahasa manapun tetap Allah. Dan itu adalah nama sesembahan orang Muslim. Tadi Pak Ihsan belum mengambil kesimpulan, ya. Tuhannya itu mana, ya kan? Yang Kristen siapa, yang Islam siapa. Nah, saudara, yang kedua, iya. Itu kesalahan beliau juga. Iya. Karena konsideran istilah Allah itu. Kalau Iya. secara keseluruhan, harusnya dia memakai Allah kita beda dengan Tuhan. Iya, ya itu. Dan itu tidak konsisten. Iya. Oke, yang kedua saya mau saya juga belajar bahasa Ibrani. Saya yakin juga Pak M. Alif dia juga belajar. Saya tahu, ya. Dari waktu saya kasih sesuatu dia bilang saudara, artinya terima kasih, ya. Cuma yang ingin saya tanyakan, yang selama ini belum pernah saya pelajari, ya, huruf Ibrani Yod itu jadi alif, ya, alif dalam bahasa Arab, ya. Nah, katakanlah, oke, benar, ya, yang Yod itu jadi alif, YHWH, ya, lalu jadi Allah, la Yod jadi alif, lah yang HWH, HBH, mengapa jadi LLH, ya kan, jadi ya itu saya kira hal yang lain, ya. Nah, terus selanjutnya tadi dikatakan bahwa Elohim itu tidak bisa dikasih kata ganti milik. Itu bisa karena Elohim itu bukan nama, itu gelar jabatan, ya. Dalam bahasa Ibrani ada Eloheka, ya, ada Elohenu, ya, Eloheka Tuhanmu, Elohenu Tuhan kami, Eloheka Tuhan kalian semuanya, atau sesembah kalian semuanya. Jadi yang saya koreksi, kata Elohim itu kalimat Yod Hewawi atau Yahweh atau dalam sebutan Yehova, Yehwi itu dalam masalah itu logat, itu bukan diterjemahkan, ya, bukan itu tapi logat bangsa-bangsa. Seperti bahasa orang Yunani. Orang Yunani itu kalau suruh ngomong Yahweh bisa, tapi suruh nulis Yahweh dikasih uang 1 miliar nggak bisa. Mengapa? Huruf Yunani nggak ada huruf Y, adanya I.
nggak ada huruf Y, adanya I. Lalu dalam bahasa Yunani apa? Bukan Yahweh, tapi Iowa. Ya, jadi ada negara-negara tertentu yang memang tidak bisa mewakili daripada huruf itu. Nah, selanjutnya yang perlu saya tanggapi juga, jadi antara Islam, Kristen, Yahudi itu sebetulnya bukan daripada Abraham. Ya, karena kita tahu bahwa Islam itu ada, ya, ada sejak 600 kurang lebih 600 tahun setelah Masehi. Jadi itu bukan agama keturunan Abraham, Islam, Kristen dan Yahudi. Ya, gitu. Nah, saudara, yang lain yang saya mau jelaskan itu bahwa memang beda. Ya, beda bukan berarti kita harus bermusuhan. Supaya tahu perbedaannya di mana. Ya, kalau kita tidak tahu perbedaannya, maka kita akan tidak jelas arah kita kemana. Itu. Makanya saya bersyukur kalau kita saat ini bisa hadir di tempat ini, kita bisa membedakan siapa nama Tuhan Muslim dan siapa nama Tuhan Kristen. Saya kira saja. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk aksi dan Pak Gersom. Nama-nama yang sulit ini. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Beliau memberikan penjelasan, ada bahasa kiasan, perumpamaan, metafora, figuratif, dan seterusnya. Jadi ketika Tuhan bicara kepada hambanya, kepada manusia, maka bahasa-bahasa kemanusiaan itulah yang dipakai sehingga manusia itu mengerti dan memahami. Kalau memakai bahasa Tuhan bisa jadi manusia tidak memahami. Maka bahasa-bahasa figuratif ala manusia itu sangat diperlukan. Dan kalau tadi beliau katanya menyimpang, ternyata sama-sama menyimpang. Jadi satu-satu ini, satu-satu sama-sama menyimpang bareng-bareng. Asal jangan korupsi bareng-bareng, kasihan bangsa ini. Ya. Kemudian WH itu jadi Allah, itu perlu dijawab. Itu kenapa? Kalau Z itu bisa menjadi I dalam bahasa Arab, bagaimana dengan WH-nya dan seterusnya? Kemudian persoalan Tuhanku, Tuhanmu itu merupakan satu bentuk bagaimana hamba itu mendekati Tuhannya dengan bahasanya sendiri. Itu yang barangkali ingin disampaikan oleh saudara-saudara kita dari Kristen. Ada waktu 10 menit, silakan untuk dibagi kepada 3 pembicara dari Islam. Dari siapa dulu ini? Baik, dari Pak Muhammad Ali. Silakan. Saya terkesima dengan penjelasan dua sahabat karib saya tadi, tapi saya mencoba untuk menjawabnya secara akademis saja. Tadi sudah saya jelaskan bahwa istilah Allah itu bukan bentukan dari kata lain, tetapi itu adalah istilah bukan Arab. Jadi tidak bisa dipreteli kata orang Jawa dari bahasa Arab. Ya. Kemudian kalau kita hubungkan dengan antara Yahudi, Kristen dan Islam, sampai sekarang Yahudi, Kristen dan Islam itu kalau dia berbahasa Ibrani, dia akan memunculkan tulisan YHWH. Kalau dia dari etnik Arab, ya, yang muncul adalah ALLH. Dan kedua istilah itu tidak menunjuk pada dua substansi yang beda dan tidak menunjuk pada dua nama yang beda. Tidak menunjuk pada dua nama yang beda. Sekali lagi saya tegaskan, tidak menunjuk pada dua nama yang beda. Karena tadi saya jelaskan, karena istilah Allah bukan dari al-ilah, tapi betul-betul itu ghair mustaq, bukan bentukan dari kosakata Arab. Jadi itu betul-betul berasal dari Ibrahim, yang kemudian bergeser dalam bahasa Ibrani muncul huruf alif, lam, lam, ha, yang dalam bahasa Ibrani jadi YHWH. Jadi antara YHWH dan Allah, Yahweh dan Allah itu sama.
Sementara dia mencoba untuk membedakan antara Yahweh dan Allah, itu beda. Allah dan Yahweh menurut tradisi Yahudi dan Kristen itu tidak punya anak dan tidak melahirkan anak dan tidak dalam konteks Tritunggal sampai sekarang. Jadi dari sisi iman antara Yahudi dan Islam itu sama, menolak Trinitas. Baik dia Muslim keturunan Yahudi maupun dia yang beragama Yahudi, menyebut nama Yahweh dan Allah menunjuk pada substansi yang sama, tidak mengenal Trinitas, hanya masalah logat. Allah dan Yahweh. Dia mencoba untuk membedakan antara Yahweh dan Allah berbeda. Seakan-akan Yahudi dan Kristen itu satu rumpun, menegaskan iman yang sama, padahal tidak menegaskan iman yang sama. Yang justru menegaskan iman yang sama adalah Islam dan Yahudi. Menolak Trinitas. Dari sisi nama. Itu ada teks Ibrani. Sampai sekarang umat Kristiani itu berbeda pendapat. Kitab suci Perjanjian Baru itu aslinya ditulis dalam bahasa apa? Menurut Ortodoks Syria, Ortodoks Koptik, Kitab suci Perjanjian Baru aslinya ditulis dalam bahasa, bukan bahasa Hebrew, tapi dalam bahasa Yunani. Sementara Ortodoks Assyria mengklaim bahwa kitab PB aslinya ditulis dalam bahasa Suryani. Kebetulan saya bawa kitab PB dalam bahasa Suryani. Ini bacanya Ketaba Kadisha. Ketaba Kadisha, bahasa Arabnya Al-Kitabul Muqaddas. Kalau bahasa Ibranya Keteb Ha Kadesh. Kalau Hadatha itu baru. Nah, sekali lagi saya tegaskan, kalau versi Ortodoks Yunani, Ortodoks Syria mengklaim aslinya dalam bahasa Yunani, Ortodoks Assyria aslinya dalam bahasa Suryani. Sementara ada kelompok yang baru yang menegaskan bahwa Perjanjian Baru itu aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani. Padahal tidak ada satu teks pun, manuskrip yang kuno pun yang bisa kita jumpai hingga kini yang menunjukkan bahwa Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Karena kalau kita menunjukkan pada manuskrip, itu kebetulan manuskrip yang paling tua. Yang di depan itu manuskrip yang paling tua dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani ini diterbitkan tahun 1555, berarti abad ke-16. Jadi yang paling tua yang diklaim sebagai bahasa asli kitab Perjanjian Baru yang berbahasa Ibrani itu paling tua aslinya tahun 1555. Berarti abad ke-16. Pada teks Yunani lebih tua lebih dari ini. Suryani juga lebih tua dari ini. Tetapi ingat, dalam Perjanjian Baru tidak muncul nama YHWH. Baik dibaca Yihwi maupun dibaca Yahweh mau dibaca Yahweh, tidak muncul semuanya. Baik itu bentuknya Peshita berbahasa Suryani maupun apalagi yang Yunani. Yunani muncul kata Kurios. Yang Suryani muncul kata Maria. Maria itu artinya kalau disepadankan sama dengan Kurios, artinya Tuhan. Ya, sedangkan dalam bahasa Ibrani yang diklaim kata yang asli ini juga tidak muncul YHWH. Coba dicek pada Injil Matius pasal yang ke-22. Silakan dibuka pada pasal yang ke-22. Pasal 22 ayat yang ke-36. Ayat yang ke-36. Tolong ada yang bisa baca terjemahan Indonesianya? Mungkin saya bisa dibantu.
Nah ini yang NLT ya. Ya, mungkin Bapak yang paling ujung bisa tolong bacakan kali yang di sini. Silakan. Dibacakan ILT ya. Bukan. Ya, betul. Guru, manakah perintah terbesar di dalam Taurat? Dan Yesus berkata kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu aja, Pak. Ya. Nah, coba ini di sini tertulis Yesus. Tertulis Yesus. Weyomer, dan dia berkata to have et, kasihilah kepada yot Eloheha ilahmu. Saya tidak sepakat dengan Elohimmu, karena Elohimmu dalam tata gramatika bahasa Ibrani nggak bisa. Yang bisa adalah Elohmu atau ilahmu atau elahmu. Tapi kalau Elohimmu itu aneh, orang Yahudi dengar. Sama dengan anehnya kita mengatakan Allahmu. Gak mungkin. Eloheha, bukan Elohimha. Tadi Anda mengatakan Elohimmu. Yang kalau di NLT apa? Makanya terjemahannya pun juga salah. Elohimmu juga salah. Keliru. Padahal di teks Ibraninya yang katanya asli bukan Elohimha tapi Eloheha. Waktu tinggal 2 Bekol menit. dengan keseluruhan levavha, keseluruhan hatimu. Bekol dan keseluruhan nefsiha, nafsimu, dirimu. Bekol me'etha, dan keseluruhan kekuatan. Nah, tidak muncul kata Yahweh. Artinya apa? Dalam perjanjian baru yang diklaim bahasa Ibrani tidak muncul nama Yahweh. Ya. Dalam perjanjian baru versi Suryani bahasa Aram juga tidak muncul kata Yahweh. Apalagi bahasa Yunani tidak muncul kata Yahweh. Ini kesimpulannya. Jadi saya menegaskan sekali lagi, Tuhan Islam dan Tuhan Yahudi tidak mengajarkan Trinitas. Sedangkan Tuhan Kristen meskipun menyebut Yahweh mengajarkan Trinitas. Artinya ini agama rumpun Ibrahim yang menyimpang dari Yahudi. Saya kira itu penegasan dari saya. Baik, saya setengah menit aja. Karena tadi saya dibilang tidak sekolah teologi, nggak paham. Nah sekarang gini, kalau Quran nggak paham ada teks asli kan, bahasa Arab. Nah sekarang saya mohon Pak Pendeta baca ini. Tolong maju ke depan baca itu bahasa asli Alkitab, Pak. Nah, kembali kan ke bahasa aslinya dong. Bisa nggak baca itu? Nah, Pak Pendeta di ujung, bisa nggak baca itu di layar ini? Di teks di layar ini, bahasa Ibrani. Enggak, Bapak yang baca. Nah, Bapak baca dulu. Ya, Sudah nggak perlu. Bapak kan. Baik. Tidak perlu dibaca. Silakan Bapak kembali duduk. Silakan Nah, kembali kalau duduk. nggak bisa baca ya udah saya yang nyuruh kan. Lanjutkan Pak Insan 1 menit. Silakan Ya, Pak dia Insan. juga kan nggak bisa baca ya. Udah sama aja gitu. Ya udah. Sama-sama tidak bisa membaca, nggak boleh saling membaca. Silakan Pak Insan 1 menit. Sudah. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau sama-sama majunya nanti tukar roti nanti. Tukar snack ya. Tidak bisa diambil Yahweh dan perjanjian jadi saya kagok gara-gara tukar roti ini ya. Dalam perjanjian baru tidak muncul bahasa Yahweh dan seterusnya. Baik, sekarang waktu Bapak Ibu jauh-jauh datang dan menunggu, diberikan waktu untuk memberikan tanggapan, respon, sharing atau bertanya. Silahkan dari sini pihak Muslim 2, dari pihak Islam Muslim 2, Kristen 2. 1, 2, kemudian 1, 2. Muslim Pak? Muslim? Oh Kristen, bukan, Muslim 2. Yang Muslim satu lagi? Muslim 2, sini 2. Satu orang satu pertanyaan, nggak boleh lebih. Lebih dari satu pertanyaan bayar. Dan
padat, singkat, dengan waktu yang terbatas. Sebutkan nama, dari mana, dan apa pertanyaannya. Salam sejahtera buat kita semua. Ini saya mau menanggapi tentang nama saya Jerry dari Bekasi. Juhairi. Jerry. Oh janganlah. Saya mau menanggapi Tomnya nggak ada. Pernyataan Pak Ihsan, di mana dia mengatakan Tuhan orang Bible, Tuhan orang Kristen tidak maha tahu. Nah sekarang pertanyaan saya untuk Pak Ihsan, kalau emang Tuhannya orang Islam maha tahu, kenapa di dalam surat 19 ayat 71 orang Islam kayaknya kok dimasukin neraka semua? Lalu ayat 72-nya dilihat lalu diangkat orang-orang yang kelihatan takwa. Berarti pada waktu dimasukin orang Islam ke dalam neraka, Allah itu nggak maha tahu, semuanya dimasukin dulu. Lalu dilihat-lihat baru dia masukin. Kalau lihat ada yang takwa, dia masukin ke dalam surga. Jadi di sini jelas bahwa Allahnya orang Islam itu tidak maha tahu kalau semuanya cemplungin ke dalam neraka. Baik, terima kasih sudah kami pahami. Satu lagi dari tadi siapa tadi yang ngajukan? Ini Pak, baik Pak, silakan Pak. Haryanto Setiadi Pak dari Bekasi. Siapa Pak? Haryanto Setiadi. Haryanto Setiadi. Kayaknya pernah ketemu saya. Belum Pak. Oh belum. Dalam mimpi Pak. Oh iya Pak. Ini Pak, ini nggak bertanya, cuman tentang istilah Elohimmu itu Pak. Iya. Ya. Itu di pengantar dari kitab suci ILT itu pernah saya baca, itu diusulkan oleh dia tidak memakai kata Allah, memang yang betul itu ilah, tapi karena konotasinya ilah itu sudah agak terlanjur jelek, dia mengusulkan Elohim. Jadi Elohim itu sebutan. Jadi Elohimmu, Elohimku. Jadi diusulkan itu di pengantarnya Pak. Ya. Mungkin ILX itu. Baik. Ada satu lagi Pak. Tidak Pak. Jadi sepakat satu-satu Pak. Jadi biar yang lain tidak ngiri. Silakan Bapak. Sudah kami tangkap Pak. Apa maksud Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak-bapak dari pihak Kristen Pak Gerson dan Pak Stephen. Ada satu Pak siapa Pak? Oh iya maaf Pak. Saya Wicaksono dari Kelapa Gading. Iya Pak Wicaksono. Membahas mengenai nama Tuhan Kristen dan Islam. Intinya adalah dari pemaparan yang semakin mendalam terdengar bahwa Tuhan Kristen menyelamatkan. Intinya itu. Mungkin ada satu pertanyaan dari saya. Saya mungkin akan membacakan satu ayat dari Lukas. Sorry lagi batuk. Lukas. Kalau memang Tuhan itu menyelamatkan, kita coba lihat teks di sini. Pasal berapa ayat berapa? Pasal 22 ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Itu artinya di sini saya membaca juga, mohon maaf agak bingung juga, karena bagaimana Tuhan yang Bapak percaya Yesus sebagai Tuhan diberi kekuatan oleh malaikat. Kemudian Yesus yang sebagai Tuhan itu sendiri mempunyai rasa yang sangat ketakutan sehingga peluhnya menjadi seperti titik-titik darah ketika ia berdoa. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wicaksono. Satu lagi dari Islam. Kalau tidak ada, langsung saja silakan yang terakhir tadi, mumpung masih ingat. Iya Pak, itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nah, sebelumnya saya jangan supaya tidak lupa.
Ya, maaf kalau tadi sempat ngomong sedikit agak tidak nyaman untuk Pak Moko Ginta. Ya, sorry Pak ya tadi ya. Mungkin biasa masih sedikit kurang ya. Sorry soal tadi yang tidak sekolah teologi. Ya, itu gak aja. masalah, karena itu sama ya. aja. Okay, Saya juga nggak bisa baca Ibrani tadi pada asalnya kan. Ya. Oh ya udah. Silakan Oke. Pak. Kalau saya bisa baca Quran, Langsung. kitab asli. Dia nggak Langsung bisa. kepada Oke. pertanyaan Pak Betul, Wicaksono ya. tadi. Silakan Pak. Pak Cik. Kristus dalam perspektif iman Kristen itu tidak hanya dilihat dari segi keilahiannya, tapi juga dilihat dari segi kemanusiaannya. Jadi inilah bidang yang kita sebut dalam sistematik teologi, masuk dalam kristologi. Nah, kristologi itu tidak monofisik seperti ajaran Nestorius atau Arius dalam sejarah gereja. Jadi kami meyakini bahwa dialah Tuhan 100%, tapi dia juga manusia 100%. Bila mana dia adalah Tuhan 100%, Pak, tidak mungkin malah Bapak bisa ketawa lagi membaca ayat-ayat lain, dia lapar, dia tertidur. Saya bisa menyampaikan lebih banyak lagi, Pak. Bukan cuma Lukas 22. Dia lapar, dia marah, ya dia tertidur, dia letih, dia menangis 3 kali ditulis. Mungkin Bapak akan lihat ketawa lagi. Saya juga bisa tertawa, Pak. Ya, kok Tuhan bisa nangis yang benar saja. Tapi lihatlah bahwa dia justru dalam aspek manusianya. Kalau aspek manusia, saya pikir itu hal yang wajar. Kodrati, dia bisa lapar. Tapi kalau dia bukan manusia, Pak, Bapak nggak bisa menjamah jubahnya. Bapak nggak bisa berbicara sama dia. Sebab siapakah kita? Dia terlalu agung. Kecuali dia datang dalam bentuk roh, kadang kelihatan, penampakan, kadang enggak. Itu sudah lain ceritanya, Pak. Kita bisa akan melihat lagi ini ghost atau human, ya kan? Justru dalam bentuk kemanusiaannya, dia lahir dengan silsilah Daud di Bethlehem, kemudian dengan tipologi nubuatan-nubuatan, kemudian memang dia datang dalam istilah menjelma atau inkarnasio, incarnate, mengambil daging tubuh, tapi dia adalah Tuhan yang datang. Mungkin ada yang tertawa, kok Tuhan bisa disalib, datang kepada wanita lalu dilahirkan oleh Roh Kudus. Pak, di dalam Islam pun mengakui bahwa Allah, atau saya tidak sebut Allah lah ya, di dalam agama mengakui Tuhan, kita pakai istilah netral di sini, Tuhan itu maha kuasa. Dia juga ada di sini. Bapak percaya dia bisa hadir di sini? Amin. Dia juga bisa hadir di dalam kolong sini. Dia juga bisa dibawa, Pak, kalau dia mau. Nah, kalau dia bisa masuk ke rahim seorang wanita, apakah itu mustahil? Tidak juga. Dia bisa. Jadi salah satu, saya sebut salah satu karyanya adalah dia menginkarnate, mengambil daging, barulah dia bisa menyapa manusia. Saya terus terang bersyukur, ada Tuhan yang saya kenal tidak transendental, tapi imanental. Transendental terlalu jauh, harus dipanggil dengan keras baru kedengaran misalnya. Tapi dia dekat kepada saya, maka saya bisa memanggil dia Abi, Abah, Bapak. Nah, kalau soal Tritunggal, Pak, saya punya bahan yang bagus tentang hal ini. Tapi perhatikan bahwa kalau di dunia Islam mengklaim bahwa monoteisme itu ada pada Muslim, saya pikir itu salah sekali pemikiran demikian. Kenapa? Karena bangsa pertama yang mengekspresikan, memproklamirkan monoteisme, Tuhan itu Esa, bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa-bangsa kuno kayak Arab kuno, Yunani kuno, Romawi kuno, semuanya itu politeisme. Karena di dalam Arab pun juga ada kepercayaan Allah. Sorry ya, buku-buku ulama yang saya baca punya anak, Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manah, dan Al-Hubal. Kalau tidak salah, maafkan kalau saya salah. Ya, maafkan saya kalau saya salah. Mohon dikoreksi, saya juga manusia ya. Tapi itu data yang saya dapat, Pak. Nah, jadi artinya itu semua didirikan oleh Muhammad, jadi mengadopsi nilai-nilai monoteisme dari Yudaism masuk ke Islam itu. Nah, tapi sebenarnya pertama kali didengungkan oleh Ibrani adalah apa? Shema, Pak Moko kita, saya akan tuliskan dalam Ibrani nanti. Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad.
Dengarlah hai Israel, Yahweh Elohim, Elohenu, Tuhan kita adalah Esa, Echad. Nah, salah satu orang Indonesia pertama kali lulus dari Universitas Haifa. Tidak ada lagi orang Indonesia lulus dari universitas terkenal ini. Benjamin Ketang. Waktu habis. Oh sorry ya. Sebentar sedikit. Benjamin Ketang pernah dialog sama Rektor IAIN Jakarta. Ya, di TV Metro TV sempat bicara. Dia mengatakan, maaf Pak, monoteisme bukan berasal dari Muslim. Monoteisme pertama muncul dari Yudaism dengan kalimat Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Nah, kalau soal Tritunggal Pak, menarik suatu saat kita bincang-bincang Pak. Kami tidak punya konsep ada 3 Tuhan Pak. Tidak. Kami tetap pada monoteism tauhid. Tepuk tangan. Oke Pak, semoga bisa menjawab Pak ya. Baik, silakan Pak. Lanjut. Langsung, baik dari Islam, baik Pak Insan Naras Mokoginta, silakan. Ya, baik. Tadi ada menanyakan ke saya tentang surat 19, surat Maryam 71, 72, katanya Allah tidak maha tahu ya. Kenapa kok orang harus dimasukin ke dalam neraka kemudian diangkat? Memang pada ayat 71 dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhan ada suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Tapi pada ayat 72, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zolim di neraka jahanam, ya, dalam keadaan berlutut. Jadi ya namanya manusia, semua manusia tidak ada yang tidak berbuat dosa ya, semua sudah berbuat dosa. Nah kalau dimasukin ke dalam neraka, ya kemudian Allah selamatkan orang yang bertakwa. Jadi orang yang diselamatkan itu yang di neraka hanya sebentar, cuma sebentar sini ya sudah. Kemudian diselamatkan orang yang bertakwa. Ya kan? Allah tahu. Tapi semua kan berdosa. Jadi kalau ada siksa sedikit, ya karena dia pernah berbuat dosa, ada azab sedikit, azab. Nah kemudian kan Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa. Tapi orang-orang yang tidak bertakwa akan mendapat azab, terutama orang yang menuhankan manusia. Karena dalam Islam setiap orang yang menuhankan manusia itu dia kekal di api neraka. Justru yang menyembah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, justru itu nggak akan pernah diselamatkan oleh Allah. Tapi orang bertakwa akan diselamatkan oleh Allah. Nah kemudian kalau kita lihat tadi, ini ada pertanyaan dari Pak tadi, saya ingin menanggapi sedikit. Nah ya kita lihat. Sorry. Nah ini, maka seorang malaikat dari langit akan menampakkan diri kepadanya. Terus Yesus ketakutan karena dia 100% Tuhan, 100% manusia. Lah pada saat Yesus takut, Tuhannya itu kemana? Katanya aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Kalau Allah dan Yesus menyatu, pada saat Yesus ketakutan, Tuhannya kemana? Cabut dulu, apa gitu? Kan nggak mungkin kan? Pada saat Yesus ketakutan, Tuhannya kemana? Jadi setiap yang menerima kekuatan dari malaikat pasti bukan Tuhan. Yesus menerima kekuatan dari malaikat, Tuhan berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang ketakutan kepada malaikat pasti bukan Tuhan. Yesus ketakutan kepada malaikat berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang mengeluarkan seperti keringat darah saking takutnya kepada malaikat pasti bukan Tuhan. Yesus mengeluarkan seperti keringat darah saking takutnya kepada Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Dan terakhir ini, sebentar. Nah, ini menarik ya. Tadi kan saya sudah dibilang saya bukan teologi. Ya memang betul, saya tidak teologi. Tapi walaupun saya bukan teologi, tapi saya bisa mengalahkan orang yang teologi, itu berarti hebat dong, ya kan? Beliau menafsirkan seperti ini tadi. Tuhan dalam Isa, betapa minimnya pengetahuan beliau tentang ini. Ya. Nah, kita lihat. Ya. Oh iya. Nah, kita lihat. Tuhan orang Islam
bapaknya punya Tuhan. Padahal Al-Quran sendiri membantah. Apakah kamu perhatikan berhala Lata dan Uzza dan berhala Manata, ketiganya yang lain, apakah patut bagi kamu anak laki-laki dan baginya anak perempuan? Itu tidak lain pembagian yang curang. Itu tiada lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diinginkan hawa nafsunya, dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan. Jadi kita lihat, ya. Jadi ini Al-Quran malah membantah. Allah tidak mengatakan dia punya anak Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manata. Dari mana beliau mendapatkan itu? Kalau sekolah teologi itu mestinya tahu dong, ya kan? Ya demikian barangkali. Baik, ada yang menambah? Silakan Pak Masud atau Pak Muhammad tadi dulu. Iya, Pak Masud, silakan. Ya, saya sedikit aja. Dan tadi kok nggak ada yang itu membantah pernyataan saya di awal tadi. Saya tunggu tadi, terutama antara Kerbo juru selamat, Kerbo Kiai Selamat dengan Yesus juru selamat. Antara tadi kok nggak dibantah-bantah, tak tunggu tadi itu. Nah, tadi katakan bahwa Tuhan itu tidak jauh, tapi harus dekat dan Dia berwujud manusia. Kita perlu tahu bahwa Tuhan itu nggak butuh ruang dan waktu. Untuk apa? Waktu dan ruang itu dicipta oleh Allah. Lah, apakah kalau nggak ada ruang dan waktu terus Allah nggak ada? Terus tinggal di mana? Apa melayang-layang gitu? Seperti yang diceritakan dalam kitab Kejadian pasal 1. Allah nggak butuh ruang dan waktu, sehingga karena nggak butuh ruang dan waktu, Allah itu lebih dekat dengan manusia daripada manusia dengan urat leher mereka sendiri. Ya. Karena apa? Karena nggak butuh jarak, nggak butuh tempat. Nah, ini. Nah, selanjutnya, kemudian saya kira tentang masalah bahwa Yesus itu Tuhan, kemudian masalah Trinitas. Ayat Trinitas itu yang pertama, ya, seperti pada Yohanes 1 pasal 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Kalau firman itu adalah Tuhan, ya jelas salah. Kalau firman itu adalah dari Tuhan, betul. Kalau firman adalah Tuhan, salah. Nah, menurut anggapan orang-orang Kristen, bahwa firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus. Yesus itulah firman yang hidup. Itu tambah salah lagi kalau dalam konotasi. Oleh karena itu dibantah oleh kelompok Mu'tazilah yang dalam Islam itu juga dianggap sesat, bahwa kalamullah, firman Allah itu adalah makhluk. Yang Kristen salah yang mengatakan firman adalah Tuhan, yang Mu'tazilah juga salah mengatakan bahwa firman itu adalah makhluk. Lah terus apa firman itu? Ya firman itu ya firman, nggak ada yang lain. Kalau bapak-bapak ngomong, apakah perkataan saya itu saya, ataukah perkataan saya itu buatan saya? Juga bukan. Buatan siapa? Siapa yang membuat? Apakah saya yang membuat? Ya bukan, itu pekerjaan. Ya kan? Pekerjaan, perkataan. Apakah melihat ini kemudian kita yang membuat? Ya kan? Melihat itu apa buatan kita? Gak mungkin itu. Ya kan? Nah ini. Nah selanjutnya ayat Trinitas. Ya, Yohanes 1 pasal 5 ayat 6 sampai 8 yang berbunyi, inilah Dia yang datang dengan air dan darah, Yesus, dan Dia tidak hanya datang dengan air dan darah, melainkan Ia datang dengan air dan darah dan Roh yang memberi kesaksian. Itu ayatnya kan yang ayat ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman dan Roh Kudus. Itu kan ayatnya kan baru muncul pada abad ke-16. Sebelum abad ke-16 tidak ada itu. Ya, tidak ada, itu tambahan itu. Padahal menurut kitab Wahyu pasal 22 di bagian penutup, itu siapa yang menambah ayat-ayat yang dikategorikan sebagai firman Tuhan?
itu akan mendapatkan celaka dan dicabut dari akan mendapatkan celaka, dan siapa yang mengurangi firman Tuhan itu akan dicabut dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. Jadi ini ayat Trinitas itu palsu, nggak ada asalnya itu. Sementara itu biar dilanjutkan dengan silakan. 1,5 menit. Saya menggenapi, istilahnya menggenapi ya, menyempurnakan. Begini, Yahudi Islam tidak ada konsep mengenai Trinitas, dan tidak ada konsep Yahweh atau Yahwah atau Allah menjelma menjadi manusia. Itu kesimpulannya. Dan firman itu posisinya di mana? Kalau Bapak Ibu membaca Perjanjian Baru, ketika Yesus dibaptiskan, dari langit muncul firman, inilah anakku yang kukasihi, dan kepadanya lah aku berkenan. Firman yang menyatakan begini itu tetap melekat pada diri Tuhan. Kemudian firman itu menjadi manusia, ini bukan firman yang melekat pada diri Yahweh, tapi yang keluar, dan itu adalah ciptaan. Dan itu ciptaan. Sehingga di dalam Islam itu ada yang disebut kalam lafzi dan ada kalam nafsi. Kalam lafzi itu kalam yang diucapkan, dan ada kalam nafsi yang tetap melekat pada diri Allah. Jadi sangat tegas antara Yahudi dan Islam itu membedakan antara kalam yang tetap melekat pada diri Tuhan dan yang diucapkan, dan itu berarti apalagi yang menjelma menjadi manusia. Dan itu jelas sangat ditolak dalam tradisi Islam dan sangat ditolak dalam tradisi Yahudi. Makanya dalam Islam, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafirlah, telah ingkarlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa al-Masih putra Maria. Dan orang Yahudi mengatakan amin. Orang Yahudi mengatakan amin. Sampai sekarang orang Yahudi mengatakan tidak ada Yahweh yang menjadi manusia. Karena firman itu tetap ada dalam diri Tuhan, dan yang firman ini itu bukan ciptaan, bukan Tuhan, tapi ciptaan Tuhan. Ini yang membedakan antara Yahudi plus Islam berseberangan dengan Kristen. Baik, saya kira itu kesimpulan saya. 1 menit, Pak. Iya, terima kasih saudara. Mungkin kita agak menyimpang sedikit. Jadi temanya udah berubah jadi Tritunggal, ya, bukan tentang nama lagi. Oke, tidak apa-apa. Jadi gini, memang konsep Tritunggal memang Tritunggal ini dari dulu sekarang sampai kiamat itu jadi masalah. Ya, itu. Dan di Alkitab sendiri itu tidak ada kata-kata tulisan Tritunggal. Ya. Ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, cuma karena beliau-beliau dari mindset Muslim menjelaskan, ya tidak sama. Artinya begini, ya. Kunci rumah beliau nggak bisa buka rumah saya. Ya. Kalau mau bicara tentang Tritunggal, nanti sediakan waktu, ya, itu. Jadi hari ini kita temanya sama tidak nama Tuhannya orang Kristen dan orang Muslim. Ya, itulah. Terima kasih Tuhan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan kepada 5 pembicara kita. Kalau udah tepuk tangan begini kan jadi asik ini. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, selesai sudah apa yang didiskusikan pada siang hari ini. Kesimpulan, kalau boleh saya sedikit membuat sebuah kesimpulan. Pertama, bahwa Tuhan antara Kristen dan Islam berbeda. Tuhan Islam adalah Tuhan yang sama sekali tidak sama dengan makhluknya, tidak butuh ruang dan waktu. Tuhan Kristen memiliki unsur kemanusiaan agar bisa dipahami dan dekat dengan manusia. Yang kedua, masing-masing dari umat kedua agama itu berusaha untuk menyebut, memahami dan mengerti apa yang menjadi kemauan Tuhan masing-masing. Dan yang ketiga adalah mereka tetap konsisten untuk mencintai Tuhannya dengan pemahaman, pengertian, pendekatan, kemampuan dan cara masing-masing. Setuju Bapak Ibu? Baik, dengan demikian ini akan kita bawa pulang bersama-sama, menjadi PR kita, menjadi perenungan kita, menjadi bahan kita untuk
merenungkan mana yang benar dan kita belum final di dalam beragama. Barangkali ada sesuatu dari Islam yang perlu dipahami dan perlu direnungkan, itu menjadi sebuah cahaya kebenaran. Begitu juga Islam, barangkali ada sesuatu yang bisa diambil dari Kristen. Mari itu masuk dalam dialog batin kita, ruhani kita masing-masing. Setuju Bapak Ibu? Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini membawa manfaat dan dakwah bagi kita semua yang hadir di sini, dan disidikan, dibaca, didengar oleh semua orang di dunia ini, dan semoga membawa berkah. Terima kasih atas yang kita sampaikan. Sekali lagi tepuk tangan untuk 5 pembicara. Karena ini ditulis, ya, karena ditulis mulai jam 12 sampai bertobat. Jadi berarti Pak Gerson, Pak Stephen G, Pak Ci. Ya, terus nanti tambahan satu lagi. Jadi tidak hanya sekali ini berarti ya, sampai bertobat. Ya, kita akan sepakat. Akan ada pertemuan-pertemuan yang akan datang, lebih ramai, lebih banyak yang datang, lebih meriah dan lebih berkualitas. Tepuk tangan untuk 5 pembicara. Sedikit juga. Mohon maaf atas bicaranya. Karena ini sampai bertobat, karena udah selesai, jadi kita udah bertobat semuanya. Sekali lagi tepuk tangan untuk 5 pembicara kita. Dari kami mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala kedatangan, kehadiran dan juga perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya sebagai panitia mengucapkan terima kasih. Always Jesus Christ with you, God with you, blessing in Him. Haleluya. Ya, yang mau foto-foto bareng artis-artis, gestar dari kerajaan surga. Buat yang mau foto-foto silakan. Silakan SCTV, RCTI, TV One untuk menshoot kita. Iya. Gantian angkat tangannya.